muslimin di berbagai negara membawa banyak pengaruh pada perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya ide pembaruan di Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui masyarakat Arab, baik yang berdagang maupun yang ingin menetap. Kedua, melalui para jamaah haji dari Indonesia. Para pelopor gerakan pembaruan antara lain Syekh Ahmad Surkati dengan organisasi Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Para jamaah haji Indonesia melihat dan merasakan geliat pembaruan yang terjadi di berbagai negara. Pengalaman ini memberikan inspirasi bagi mereka untuk melakukan pembaruan Islam di Indonesia. Pelopor dari gerakan pembaruan di Indonesia salah satunya adalah kaum muslimin dari Minangkabau. Pengalaman yang dilihat selama menunaikan ibadah haji mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Wahabi menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan di berbagai pertemuan. Lambat laun ajaran ini mengkristal. Gerakan Padri menyeru masyarakat untuk melaksanakan pembaruan Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan menghilangkan praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Seruan gerakan Padri ini mendapat tantangan dari kelompok yang bersikukuh dengan adat istiadat. Akibat pertentangan ini, meletuslah Perang Padri. Perang Padri terjadi antara kaum yang menginginkan perubahan dengan kaum adat yang bersikeras mempertahankan adat istiadat. Meskipun mengalami kekalahan dalam perang tersebut, ide dan gagasan pembaruan yang dibawa tidak musnah. Ide dan gerakan pembaruan tersebut diteruskan oleh Syekh Ahmad Khotib. Syekh Ahmad Khotib lama tinggal di Tanah Suci Mekah. Beliau melihat dan bersentuhan langsung dengan ide-ide pembaruan yang diakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh. Syekh Ahmad Khotib tidak menerima segala ajaran perubahan tanpa koreksi dan analisis. Koreksi dan analisis terhadap ide-ide pembaruannya diajarkan kepada murid-muridnya. Di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad Jamil Jambe, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdul Ahmad, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan sikap tersebut tidaklah mengherankan jika pada masa-masa berikutnya ide perubahan yang berkembang di kalangan murid Syekh Ahmad Khotib sangat beragam. Yaitu Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Perkembangan yang terjadi pada kaum muslimin di berbagai negara membawa banyak pengaruh pada perkembangan Islam di Indonesia. Masuknya ide pembaruan di Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui masyarakat Arab, baik yang berdagang maupun yang ingin menetap. Kedua, melalui para jamaah haji dari Indonesia. Para pelopor gerakan pembaruan antara lain Syekh Ahmad Surkati dengan organisasi Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Para jamaah haji Indonesia melihat dan merasakan geliat pembaruan yang terjadi di berbagai negara. Pengalaman ini memberikan inspirasi bagi mereka untuk melakukan pembaruan Islam di Indonesia. Pelopor dari gerakan pembaruan di Indonesia salah satunya adalah kaum muslimin dari Minangkabau. Pengalaman yang dilihat selama menunaikan ibadah haji mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ajaran Wahabi menjadi sesuatu yang menarik untuk diperbincangkan di berbagai pertemuan. Lambat laun ajaran ini mengkristal. Gerakan Padri menyeru masyarakat untuk melaksanakan pembaruan Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan menghilangkan praktik yang menyimpang dari ajaran Islam. Seruan gerakan Padri ini mendapat tantangan dari kelompok yang bersikukuh dengan adat istiadat. Akibat pertentangan ini, meletuslah Perang Padri. Perang Padri terjadi antara kaum yang menginginkan perubahan dengan kaum adat yang bersikeras mempertahankan adat istiadat.
Meskipun mengalami kekalahan dalam perang tersebut, ide dan gagasan pembaruan yang dibawa tidak musnah. Ide dan gerakan pembaruan tersebut diteruskan oleh Syekh Ahmad Khotib. Syekh Ahmad Khotib lama tinggal di Tanah Suci Mekah. Beliau melihat dan bersentuhan langsung dengan ide-ide pembaruan yang diakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh. Syekh Ahmad Khotib tidak menerima segala ajaran perubahan tanpa koreksi dan analisis. Koreksi dan analisis terhadap ide-ide pembaruannya diajarkan kepada murid-muridnya. Di antara murid beliau adalah Syekh Muhammad Jamil Jambe, Haji Abdul Karim Amrullah, Haji Abdul Ahmad, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dengan sikap tersebut tidaklah mengherankan jika pada masa-masa berikutnya ide perubahan yang berkembang di kalangan murid Syekh Ahmad Khotib sangat beragam. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia menulis buku berjudul Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia. Pada tahun 1973, tulisan Deliar Nur diterbitkan oleh Oxford University Press berjudul The Modernist Muslim Movement in Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1942. Buku tersebut diterbitkan dalam versi bahasa Indonesia pada tahun 1980 berjudul Modern Islam di Indonesia tahun 1900 sampai 1942. Tulisan serupa masih banyak muncul di Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Dari buku H.A. Mufti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. Yang ketiga, adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. Yang keempat, adanya gejala dari golongan intelijensia tertentu yang merendahkan Islam. Yang kelima, adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu yang pertama, membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. Ketiga, mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. Yang keempat, mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. Yang kelima, melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. 5 gerakan pembaruan tersebut bukan peristiwa yang terjadi begitu saja, akan tetapi secara langsung atau tidak langsung memiliki akar panjang sejarah dari tokoh pembaru Islam di Mesir, India, dan Turki. Pengaruh tersebut berlangsung melalui proses pendidikan dan bahan bacaan atau surat kabar atau majalah. Pada akhir abad ke-19, ada banyak kaum muslim muda Indonesia yang belajar ke Mekah dan Mesir. Di sana, mereka bersentuhan dengan ide-ide pembaruan. Mereka membaca majalah-majalah yang diterbitkan khusus untuk misi pembaruan Islam, seperti majalah Al-Urwat Al-Wisqa dan Al-Manar yang terbit di Mesir. Misi pembaruan melalui media majalah
kemudian ditiru oleh para ulama pembaru di beberapa tempat di Asia Tenggara. Di Singapura, terbit sebuah majalah dengan nama Majalah Al-Imam, terbit pada tahun 1908. Di Minangkabau dengan nama Majalah Al-Munir, terbit tahun 1911. Dan di Yogyakarta dengan nama Suara Muhammadiyah. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut. Tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka adalah yang pertama, Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. Yang kedua, Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Surakarta. Yang keempat, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah teman seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekah, yaitu Syekh